Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6. Bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat, kalian tetap bersemangat untuk belajar. Untuk minggu ini kita akan mengadakan penilaian harian untuk pelajaran 5. Nah, penilaian harian untuk pelajaran 5 ini merupakan penilaian harian yang terakhir di semester 1. Untuk minggu depan kita sudah melakukan penilaian semester. Ya, penilaian akhir semester untuk minggu depan. Nah, untuk minggu ini kita akan mengadakan penilaian harian pelajaran yang 5, yaitu keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Bagi yang masih ingin belajar tentang materinya, baik itu materi bagian 1, bagian 2, maupun bagian 3, untuk alamat linknya bisa dilihat di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini. Seperti biasa, penilaian harian itu terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Oke ya, bisa dimulai, silahkan disiapkan alat tulisnya. Kita mulai. Nomor 1. Arti dari uswatun hasanah adalah titik-titik. Pilihannya A. Nama-nama yang baik, B. Suri tauladan yang baik, C. Akhlak yang terpuji, D. Rendah hati. Silakan dipilih salah satu jawaban yang paling betul. Selanjutnya, soal nomor 2. Rasulullah itu selalu berbuat baik kepada orang yang mencacinya. Di antaranya kepada titik-titik yang ada di materi kemarin ya, sudah saya jelaskan kepada siapa. Yang pertama kepada budak. Pilihan B kepada tukang sampah. Pilihan C kepada pedagang kecil. Pilihan D kepada pengemis tua. Yang kemarin ada di cerita di bagian 1. Kita lanjutkan soal nomor 3. Sikap kita terhadap teman yang menyakiti hati kita adalah titik-titik. Jadi kalau ada teman yang menyakiti hati kita, sikap kita itu bagaimana? A. Berlaku lemah lembut. B. Membalas menyakitinya. C. Mengadukan kepada guru. D. Mengucilkan teman kita. Silahkan dijawab. Soal selanjutnya nomor 4. Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya titik-titik. Jadi Al-Amin itu artinya apa? Pilihannya A. Rendah hati, B. Cerdas, C. Dapat dipercaya, D. Suka menolong. Udah ya, silakan dipilih yang paling benar. Soal selanjutnya nomor 5. Rasulullah adalah seorang yang maksum. Maksud dari kata maksum itu apa? Pilihannya A. Diikuti oleh banyak orang, atau B. Nabi yang terakhir, atau C. Terbebas dari dosa, atau D. Senang menolong sesama. Jadi maksum itu artinya apa? Silakan dipilih A, B, C, atau D. Soal selanjutnya nomor 6. Ketika masih kecil, Nabi Muhammad menggembala kambing milik kakeknya. Hal ini menunjukkan Nabi Muhammad itu bersifat titik-titik. Jadi masih kecil sudah menggembala kambing milik kakeknya. Terdapat sifat apa itu? A. Sifat sabar. B. Sifat rendah hati. C. Sifat giat.
D. Sifat dapat dipercaya. Kita lanjutkan soal nomor 7. Yang dimaksud sahabat Nabi adalah titik-titik. Jadi pengertian sahabat Nabi itu apa? Pilihannya A. Hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi. Atau B. Hidup di zaman Nabi dan tidak beriman kepada Nabi. C. Tidak hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi. Atau D. Tidak hidup di zaman Nabi dan tidak beriman kepada Nabi. Silakan dipilih yang teliti ya, pilih salah satu. Selanjutnya soal nomor 8. Di bawah ini yang termasuk pengganti Nabi yang pertama. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat itu ada pengganti yang nomor 1. Siapa itu? A. Abu Bakar. B. Umar bin Khattab. C. Utsman bin Affan. D. Ali bin Abi Thalib. Silakan dipilih salah satu. Selanjutnya soal nomor 9. Gelar dari Abu Bakar adalah titik-titik. Jadi Abu Bakar itu mempunyai gelar siapa? A. Al-Faruq. B. As-Siddiq. C. Dzunnuraini. D. Karomallahu wajhah. Silakan dipilih salah satu. Soal selanjutnya nomor 10. Abu Bakar menjadi khalifah selama titik-titik tahun. Jadi Abu Bakar itu menjadi khalifah itu selama berapa tahun? A. 2 tahun. B. 3 tahun. C. 4 tahun. D. 5 tahun. Silakan dipilih. Selanjutnya soal nomor 11. Di bawah ini yang bukan termasuk jasa dari Khalifah Abu Bakar adalah titik-titik. Ingat, yang bukan. Pilihannya A. Memberantas golongan yang tidak mau membayar zakat. Apakah ini termasuk jasa dari Khalifah Abu Bakar? Atau B. Memberantas kemurtadan. Apakah ini juga termasuk? Atau C. Mengadakan perluasan Masjid Nabawi. Apakah ini juga masuk? Atau yang D. Memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ini apakah juga masuk? Silakan pilih A, B, C, atau D. Yang bukan jasa Khalifah Abu Bakar. Kita lanjutkan soal nomor 12. Yang bukan termasuk nabi palsu adalah titik-titik. Ingat, yang bukan ya. Jadi yang bukan termasuk nabi palsu itu siapa di antara 4 pilihan di bawah ini? Pertama, Musailamah Al-Kadzab. B. Tulaihah bin Khuwailid. C. Ikrimah bin Abu Jahal. D. Aswad Al-Ansi. Silakan dipilih salah satu. Kita lanjutkan soal nomor 13. Yang dimaksud as-sabiqunal awwalun adalah titik-titik. Jadi pengertian dari as-sabiqunal awwalun itu apa? A. Orang yang membenarkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Atau B. Orang yang pertama kali masuk surga. Atau C. Orang yang terbebas dari dosa. Atau D.
orang yang pertama kali masuk Islam? Silakan dipilih salah satu. Soal selanjutnya nomor 14. Khalifah pengganti Abu Bakar itu mendapat gelar apa? Jadi setelah Abu Bakar wafat kan digantikan. Lah, yang menggantikan Abu Bakar ini gelarnya apa? Gitu ya maksud soalnya. Oke. Pilihan yang A gelarnya adalah karramallahu wajhah. Pilihan yang B gelarnya adalah Dzunnuraini. Pilihan yang C gelarnya adalah Al-Faruq. Pilihan yang D gelarnya adalah As-Siddiq. Silahkan dijawab. Kita lanjutkan soal nomor 15. Umar bin Khattab itu menjadi khalifah selama berapa tahun? Jadi Umar bin Khattab itu memerintah umat Islam atau menjadi khalifah itu berapa tahun? Pilihannya A 2 tahun, B 5 tahun, C 10 tahun, atau D 12 tahun. Silahkan dipilih. Selanjutnya soal nomor 16. Khalifah yang pertama kali memakai gelar Amirul Mukminin adalah titik-titik. Jadi siapakah khalifah yang memakai gelar Amirul Mukminin untuk pertama kalinya? Pilihannya apakah A. Ali bin Abi Thalib, atau B. Abu Bakar, atau C. Utsman bin Affan, atau D. Umar bin Khattab? Siapa kira-kira yang memakai gelar Amirul Mukminin untuk pertama kalinya? Kita lanjutkan untuk soal nomor 17. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang saat ini masih digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia adalah titik-titik. Jadi peninggalan dari Khalifah Umar bin Khattab itu saat ini masih digunakan oleh umat Islam. A. Perluasan Masjidil Haram, atau B. menetapkan kalender Hijriah, atau C. mengadakan Baitul Mal, atau D. mendirikan rumah untuk musafir. Silakan dipilih A, B, C, atau D. Selanjutnya soal nomor 18. Ini ada soal cerita ya. Sebagai ketua kelas, Amir selalu tegas terhadap siapapun, meskipun itu adalah teman dekatnya. Nah, sikap Amir itu meneladani khalifah siapa? Yang selalu tegas terhadap siapapun. Itu kira-kira yang paling benar itu mengarah kepada khalifah siapa? Apakah A. Khalifah Abu Bakar, atau B. Khalifah Umar bin Khattab, atau C. Khalifah Utsman bin Affan, atau D. Khalifah Ali bin Abi Thalib? Oke, sudah? Kita lanjutkan. Soal nomor 19. Khalifah Utsman bin Affan itu mendapatkan gelar titik-titik. Jadi gelar dari Khalifah Utsman bin Affan itu apa? Pilihannya A. As-Siddiq, B. Al-Faruq, C. Dzunnuraini, D. Karramallahu wajhah. Gelar dari Utsman bin Affan. Sudah ya? Sudah dijawab? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 20.
Utsman bin Affan itu menjadi khalifah selama berapa tahun? Kira-kira Utsman bin Affan itu berapa tahun ya? Pilihannya A. 12 tahun, B. 10 tahun, C. 5 tahun, D. 2 tahun. Silakan dijawab. Soal selanjutnya nomor 21. Khalifah yang pertama kali mengangkat angkatan laut adalah titik-titik. Siapa kira-kira khalifah yang pertama kali mengangkat angkatan laut? Apakah A. Abu Bakar, atau B. Umar bin Khattab, atau C. Utsman bin Affan? Kira-kira siapa yang mengangkat angkatan laut? Tuh, yang D adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Silakan dipilih salah satu, A, B, C, atau D. Soal selanjutnya nomor 22. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu terjadi pemberontakan yang disebabkan oleh titik-titik. Jadi Khalifah Utsman bin Affan itu selama memerintah terjadi pemberontakan. Lah, penyebab dari pemberontakan itu apa? Nah, ini yang kita tanyakan. Pilihan pertama, khalifah tidak memperhatikan rakyatnya, atau B. enggan merombak pegawai yang curang, atau D. terkena hasutan oleh orang-orang munafik, atau D. mendapatkan serangan dari luar negara Madinah. Silakan dipilih. Soal selanjutnya nomor 23. Salah satu jasa dari Khalifah Utsman bin Affan adalah titik-titik. Jadi Utsman bin Affan itu mempunyai jasa apa? Salah satunya ya. Apakah A. memberantas nabi palsu, atau B. menciptakan kalender hijriah, atau mungkin C. mendirikan sekolah untuk anak-anak, atau D. membukukan Al-Quran menjadi mushaf? Kira-kira apa? Ya, bisa dipilih salah satu. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan sekarang soal nomor 24. Di bawah ini yang bukan teladan dari Khalifah Utsman bin Affan. Ingat, yang bukan ya. Yang pertama, berwatak tegas dan pemberani. B. berakhlak mulia. C. suci dari perbuatan jahat. Atau D. sabar terhadap semua cobaan. Silahkan dipilih mana yang paling benar. Kita lanjutkan soal nomor 25. Arti dari karomallahu wajhah adalah titik-titik. A. yang membenarkan. B. yang terhindar dari berhala. C. yang membedakan antara benar dan salah. Atau D. yang mempunyai dua cahaya. Silakan. Sudah ya? Kita lanjutkan soal nomor 26. Putri dari Nabi Muhammad yang menjadi istri dari Ali bin Abi Thalib adalah titik-titik. Jadi siapakah putri Nabi Muhammad yang menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib? A. Siti Khadijah, B. Siti Aminah, C.
Siti Fatimah. D. Siti Aisyah. Kita lanjutkan soal nomor 27. Ali bin Abi Thalib itu menjadi khalifah selama berapa tahun? Pilihannya adalah A. 2 tahun, B. 5 tahun, C. 10 tahun, atau D. 12 tahun. Pilih salah satu. Kita lanjutkan soal nomor 28. Hadis Nabi, jadi ini adalah hadis Nabi yang bunyinya adalah aku di sini maksudnya Nabi Muhammad ya. Aku gudangnya ilmu dan Ali titik-titik. A. Jendelanya, B. Kuncinya, C. Pintu gerbangnya, atau D. Penjaganya. Silakan. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut soal nomor 29. Kota Kufah pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu dijadikan pusat titik-titik. Apakah A. Pusat ilmu pengetahuan, atau B. Pusat kekuatan militer, atau C. Pusat hukum dan keadilan, atau D. Pusat ekonomi dan perdagangan? Silakan dipilih. Sudah? Oke, kalau sudah sekarang nomor yang terakhir, yaitu nomor 30. Di bawah ini yang bukan termasuk teladan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah titik-titik. Jadi yang bukan ya. Yang pertama, cerdas dan banyak ilmu. Yang kedua, orang yang pemberani. Yang ketiga, jujur dan bertanggung jawab. Yang nomor 4, lemah lembut dan belas kasih. Kira-kira yang bukan termasuk teladan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mana? Oke, karena ini sudah 30 soal, berarti penilaian harian untuk pelajaran 5 sudah selesai. Semoga kalian semua mendapatkan nilai yang bagus. Amin ya. Itu saja sementara, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.